Oke, halo semuanya, balik lagi bersama aku Brigadi. Di video ini kita bakal ngobrolin lagi tentang iPhone 11. Mungkin ini udah kurang lebih 1 tahunan sejak terakhir aku bikin iPhone 11. Dan ini merupakan iPhone paling recommended yang aku rekomendasikan di awal tahun 2023, khususnya untuk iPhone bekas. Tapi ketika aku bikin video kemarin ya tentang rekomendasi akhir tahun 2023, khususnya tentang iPhone, ini malahan aku nggak masukin iPhone 11 sebagai salah satu kandidat iPhone bekas yang aku rekomendasikan. Kenapa demikian? Di video ini aku akan kasih beberapa alasannya dan juga referensi, dan ini juga bisa menjadi acuan buat kalian yang mungkin mau membeli iPhone 11 untuk mempertimbangkan hal-hal yang akan aku jelaskan di video ini. So, yang pertama kita bakal bahas dari segi layarnya. Ini bisa dibilang salah satu deal breaker kalau misalkan kalian adalah seseorang yang menyukai layar bagus. Karena iPhone 11 ini bisa dibilang layarnya tuh udah ketinggalan zaman. Dia memakai layar 6,1 inci. Dari segi size-nya nggak masalah, ini adalah size yang sangat-sangat memanjakan kita. Nggak terlalu gede, juga nggak terlalu kecil. Tapi yang jadi masalah adalah resolusi layarnya. Layar HP ini tuh masih menggunakan layar IPS dan juga resolusinya masih HD atau bisa dibilang HD+. Yang pasti layar HP ini belum Full HD. Memang mungkin banyak yang bilang bahwa ya tapi kan itu iPhone bang, IPS iPhone itu beda, lebih bagus daripada Android. Yes, bener guys. IPS-nya iPhone itu bisa dibilang lebih enak, lebih tajam dibandingkan dengan HP Android. Tapi sekali lagi ya, IPS tetap IPS. Kalau di compare dengan OLED masih nggak bisa acceptable, masih tetap bagusan OLED. Dan yang harus kalian tahu dari layar ini adalah bezelnya masih super tebel, sama persis kayak di iPhone XR. Dan kenapa ini menjadi deal breaker ya? Karena sekarang tahun 2023, ketika banyak HP berlomba-lomba mengecilkan bezel, iPhone 11 ini masih tebel banget. Ya memang sih bukan masalah untuk sebagian orang, tapi kalau misalkan kalian pakai untuk beberapa tahun ke depan, aku jamin HP ini bakal kelihatan tambah jadul. Tapi sekali lagi, kalau misalnya kalian nggak masalahin dengan layar, silahkan aja dibeli. Tapi kalau aku kasih saran, mending beli iPhone 12, layarnya udah Full HD, layarnya juga udah OLED, dan dari segi desainnya, khususnya di bagian layarnya, bezelnya itu jauh lebih tipis ya. Dan sekali lagi kenapa aku merekomendasikannya iPhone 12, karena harganya udah jauh turunnya. Kalau di awal tahun 2023 itu selisihnya masih hampir 2 jutaan, tapi sekarang selisihnya hanya 1 jutaan. Daripada kalian membeli iPhone yang dari segi look layarnya itu masih kelihatan jadul, mending kalian nambahin 1 juta untuk dapetin iPhone 12. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua adalah di bagian build quality. Kita tahu lah ya, iPhone 11 ini memakai material yang aluminium 7000 series, dimana ini kalau dipegang kayak gini, khususnya buat kalian yang terbiasa memakai build quality stainless steel ya, kayak di iPhone XS, iPhone X, kemudian iPhone 11 Pro, material aluminium 7000 series kerasanya kurang premium dan kurang kokoh. Ini udah bagus banget untuk sekelas HP 5 jutaan harga bekasnya. Tapi ya, kalau kalian terbiasa memakai stainless steel, build quality kayak gini kerasanya masih kurang premium. Apalagi untuk bagian belakangnya, ini sekali lagi masih menggunakan proteksi biasa, Corning Gorilla Glass yang biasa. Berbeda dengan iPhone 12 ke atas itu udah memakai ceramic shield. Jadi dari segi drop resistennya, iPhone 11 ini kurang tangguh kalau dibandingkan dengan iPhone terbaru kayak iPhone 12 ke atas. Kemudian hal selanjutnya yang harus kalian pertimbangkan yaitu di bagian kameranya. iPhone 11 ini memiliki konfigurasi dual kamera. Lensa utamanya ini memakai 12 megapiksel, lensa keduanya ini adalah lensa ultra wide sama juga 12 megapiksel. Yang membedakan pastinya di sensornya. Sebenarnya untuk iPhone 11 ini dari segi kamera utamanya itu udah bagus banget ya, apalagi di zamannya. Dipakai sekarang pun masih enak. Dari segi looknya masih tajam, kemudian dari dynamic range-nya masih luas, konsistensinya juga masih bisa di-compare dengan HP-HP sekarang. Ini juga ada lensa ultra wide yang bisa dibilang upgrade dari iPhone sebelumnya. Ini merupakan iPhone pertama yang menggunakan lensa ultra wide. Kalau dipakai di siang hari oke, nggak ada masalah, semuanya masih bagus.
bagus baik lensa utamanya ataupun lensa ultrawide-nya. Tapi guys, kalau udah malam hari atau dipakai untuk low light, kamera di HP ini aku bisa bilang udah mulai struggling, apalagi untuk lensa ultrawide-nya. Ini berbeda banget dengan iPhone 12 yang lensa ultrawide-nya itu udah di-upgrade dari segi sensornya. Apalagi untuk lensa ultrawide-nya ini nggak support yang namanya night mode. Jadi untuk night mode-nya ini hanya support di lensa utamanya aja. Tapi untuk perekaman video ini aku masih mengacungi jempol ya, untuk dipakai konten bagus banget, stabilnya juga keren parah. Jangankan iPhone 11 lah ya, iPhone XS aja atau XR untuk perekaman videonya itu masih bagus parah ya. Jadi untuk perekaman video aku nggak ada komplain sama sekali. Yang aku komplain dari kamera ini yaitu dari segi lensa ultrawide-nya yang kurang bagus dan kualitas low light-nya yang udah ketinggalan zaman kalau di compare dengan HP-HP sekarang. Lalu banyak banget pertanyaan begini, bagaimana kalau misal kita pakai untuk jangka panjang bang? Apakah masih worth it? Itu bisa dibilang sebagai future proof ya. Apakah sebenarnya iPhone 11 ini kalau dibeli sekarang bisa bertahan hingga bertahun-tahun ke depan? Kalau aku bisa bilang yes or no. Seberapa jauh kalian mau pakai iPhone 11 ini? Kalau misalkan kalian beli untuk dipakai setahun, oke lah ya. Tapi kalau misalkan dipakai 2 tahun ke atas, menurut aku ini kurang worth it. Kenapa demikian? Yang pertama, iPhone 11 ini belum support adanya 5G. Memang di Indonesia tuh belum ada lah ya, masih jarang ya. Tapi setidaknya kayak iPhone 12 itu udah dibekali dengan adanya 5G yang mungkin di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya itu bakal ada di Indonesia secara merata. Dan iPhone 11 ini tidak support 5G. Kemudian selanjutnya untuk dukungan iOS-nya, seperti biasa janji Apple itu mendukung iOS hingga 5 tahunan. Dan kalau misal kita lihat dari 5 tahunan itu harusnya ini udah diberhentikan di tahun 2024 akhir. Jadi bisa dibilang ini hanya bisa bertahan setahun. Walaupun faktanya ya kita nggak tahu ya, namanya update bisa lebih dari 5 tahun. Yang pasti itu yang dijanjikan oleh Apple. Jadi aku bisa bilang untuk 1 tahun masih worth it, tapi untuk 2 tahun ke atas ya ini kurang worth it untuk dibeli jangka panjang. Lalu bagaimana untuk pertimbangan baterai dan pengecasannya bang? Kalau misal baterainya ketika awal beli ini dibeli tahun 2019, jadi sekarang udah sekitar 4 tahunan ya. Dan sekarang baterainya udah minta servis di angka 72%. Ini beli baru masih grass. Sampai sekarang sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Tapi baterainya udah minta servis dan bisa dibilang sekarang udah boros banget guys. Ini merupakan iPhone yang paling awet ketika pertama dirilis dengan besar baterai 3100 sekian. Yang jadi masalah sebenarnya adalah kalau misalkan kalian beli bekas. Kalian beli bekas nggak tahu apakah iPhone tersebut udah gantian baterainya atau belum. Kemudian dari segi baterai health-nya itu sesuai atau tidak, itu yang menjadi problematika. Kalau misalnya kalian apes dapatnya iPhone yang baterai health-nya rendah kayak ini yang udah minta servis, itu borosnya luar biasa. Bahkan untuk iPhone 11 aku ini yang baterai health-nya itu di kisaran 72%, itu aku biasa ngecas 2 hingga 3 kali dalam sehari. Dan juga untuk pengecasannya menurut aku kalau di compare dengan HP-HP lain, HP-HP sekarang itu udah jauh banget. Ini masih lambat banget guys. Memang dari kalau misalnya kita pakai cas yang 20 watt ini bisa ngecas 0 sampai 50% itu kisaran hanya 35 hingga 40 menitan guys. Tapi kalau misalkan kalian mau ngecas full dari 0 sampai 100%, ini masih bisa membutuhkan waktu hingga 2 jam 15 menitan. Dan menurut aku itu waktu yang sangat lama untuk mengecas HP dari 0 sampai 100%. Tapi balik lagi, kalau misalkan kalian udah terbiasa pakai iPhone, kalian belum pernah nyobain Android yang
pengecasannya kenceng-kenceng ya nggak masalah lah ya. Ini biasanya buat kaum-kaum yang udah nyobain fast chargingnya Android super kenceng. Kalau misal pakai iPhone, khususnya iPhone yang masih pengecasannya lambat, kalian bakal kaget. Itu yang bisa aku sampaikan ke kalian. Lalu bagaimana dengan performanya? Nah, untuk performanya ini adalah salah satu hal yang super positif dari iPhone 11 ini. Ini usianya itu udah 4 tahun dan ini aku beli di tahun 2019. Waktunya udah 4 tahun. Yang aku rasain sekarang adalah HP-nya masih super smooth, masih lancar, masih jarang banget yang namanya lagging. Dan untuk penggunaan harian itu masih super nyaman untuk dipakai guys. Jadi dari segi performanya ini nggak ada masalah sama sekali. A13 Bionic aku masih ingat banget dulu pertama dirilis, ini merupakan sebuah prosesor HP yang overkill, prosesor yang terbaik yang ada di tahun 2019, paling kenceng, paling hemat daya. Makanya gak heran di tahun 2023 akhir pun untuk HP ini dengan A13 Bionicnya ini masih enak banget dipakai. Walaupun dari segi RAM-nya masih 4GB, tapi percaya guys, untuk iPhone itu nggak butuh RAM yang super gede kayak Android. Manajemen iOS mereka itu udah bener-bener bagus. Aku nggak lebay, tapi memang aku juga memakai HP Android juga dengan RAM yang 2 kali lebih besar. Tapi yang aku rasain iPhone ini walaupun RAM-nya kecil, tapi untuk penggunaan itu lebih smooth dan lebih minim nge-lag. Lalu bagaimana dengan speakernya bang? Ini juga salah satu hal yang positif selanjutnya. Speaker di iPhone 11 ini udah stereo speaker. Tapi stereo di iPhone itu karakternya berbeda. Dan aku bisa bilang untuk Apple merupakan salah satu brand dengan kualitas speaker yang paling bagus untuk device-device-nya. Aku juga udah pernah mereview MacBook lah ya. Untuk laptopnya juga sekali lagi adalah salah satu brand dengan speaker paling enak. Dia tuh mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan kompetitornya ya, khususnya di bagian WOM-nya. Jadi dari segi bassnya itu lebih kerasa, lebih warm, tapi yang nggak lebay. Mungkin sekarang banyak banget lah ya speaker-speaker HP yang udah bagus, yang udah bisa dibilang setara dengan iPhone. Tapi di zamannya, khususnya tahun 2019, ini bisa dibilang salah satu speaker yang paling enak yang bisa kalian temui. Dan sekarang pun ini masih enak dipakai. Ini udah dipakai 4 tahun dan dari segi suaranya ini nggak ada sember sama sekali. Kemudian hal selanjutnya sebenarnya ini appreciate ya buat iOS secara general, yaitu di bagian security-nya guys. Ya kita tahu lah ya sekarang lagi marak banget yang namanya pembobolan m-banking yang menggunakan aplikasi-aplikasi di WhatsApp. Percaya atau tidak, Apple udah mengantisipasi sejak lama bahwa mereka nggak mengizinkan kita untuk install aplikasi selain dari Apple Store. Ya, jadi ini bisa dibilang dulu waktu pertama kali aku pegang kok ya ribet amat memakai iPhone gitu ya, nggak bisa pakai aplikasi crack dan lain sebagainya. Tapi sekarang aku paham bahwa mereka menjaga sekuritas mereka demi keamanan dan kenyamanan customernya. So itulah hal-hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian membeli iPhone 11. Ada hal positifnya tapi juga ada hal negatifnya. Sekali lagi kalian yang bakal menentukan apakah iPhone 11 ini worth it atau tidak. Coba kalau kalian punya opini silahkan aja drop di kolom komentar, dan mungkin kalau misalkan kalian cari rekomendasi iPhone 11 yang udah recommended, nanti akan aku kasih linknya di kolom deskripsi. So terima kasih buat kalian udah nonton, kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.